Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit mengenai sakramen baptis yang kita yakini sebagai salah satu sakramen dalam gereja. Apa yang akan saya jelaskan ini terdapat dalam buku saya yang berjudul Sakramen-Sakramen dalam Gereja yang diterbitkan pada tahun lalu oleh penerbit Canisius Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan membahas sakramen baptis khususnya dari sudut pandang hukum Gereja Katolik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, yang pertama yang ingin saya sampaikan yaitu berkaitan dengan makna sakramen baptis. Makna sakramen baptis adalah bahwa ketika seseorang atau kita menerima sakramen baptis, itu berarti kita diangkat menjadi putra-putri Allah. Maksudnya apa? Dengan menerima sakramen baptis, maka kita semua dilepaskan dari dosa asal. Dosa asal adalah dosa yang diturunkan oleh Adam dan Hawa seperti yang kita ketahui dalam kitab Kejadian. Maka dengan menerima sakramen baptis secara otomatis kita dilepaskan dari dosa asal. Itu makna yang pertama dari sudut pandang teologi. Dan yang kedua yang ingin saya tekankan adalah makna sakramen baptis dari sudut pandang hukum Gereja Katolik. Dengan menerima sakramen baptis berarti bahwa kita secara resmi berubah status kita. Maksudnya apa? Dengan menerima sakramen baptis, kita secara resmi menjadi warga Gereja Katolik yang sah. Maka setelah kita menerima sakramen baptis, kita sudah dapat disebut menjadi sebagai orang Katolik. Dan itu dibuktikan bahwa setelah menerima sakramen baptis, kita akan menerima surat baptis. Surat baptis itu semacam KTP bagi kita sebagai warga Gereja Katolik. Itu makna yang kedua dari sakramen baptis, bahwa kita secara resmi menjadi warga Gereja Katolik. Dan dengan demikian, setelah menerima sakramen baptis, maka kita pun akan memiliki hak sekaligus memiliki kewajiban untuk menerima sakramen-sakramen yang lain dalam Gereja Katolik. Maka kita biasa menyebut sakramen baptis sebagai sakramen pintu gerbang bagi sakramen-sakramen yang lainnya. Itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, makna dari sakramen baptis. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah siapa yang boleh menerima sakramen baptis. Yang boleh menerima sakramen baptis adalah siapapun yang belum pernah menerima sakramen baptis. Itu syarat yang dituntut sebagai syarat siapa yang boleh menerima sakramen baptis dalam Gereja Katolik. Berkaitan dengan itu muncul pertanyaan, bagaimana kalau ada orang Kristen yang sudah dibaptis lalu ingin masuk menjadi warga Gereja Katolik? Nah, jawabannya adalah orang Kristen tersebut bisa masuk menjadi warga Gereja Katolik, tetapi tidak perlu lagi dibaptis. Karena apa? Karena baptisan mereka sudah dianggap sebagai baptisan yang sah bagi Gereja Katolik. Maka ketika mereka ingin masuk menjadi warga Gereja Katolik, mereka tidak perlu lagi dibaptis, tetapi yang perlu diterima oleh mereka adalah peristiwa atau liturgi penerimaan mereka dalam Gereja Katolik yang sah.
Itu bagi saudara-saudari kita yang beragama Kristen yang ingin masuk menjadi warga gereja Katolik. Lalu ada berapa jenis baptisan? Menurut situasinya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih, ada 2 jenis baptisan. Pertama adalah baptisan biasa. Artinya apa? Artinya baptisan yang diterima dalam situasi biasa, situasi yang normal. Tidak ada sesuatu yang luar biasa, normal, biasa-biasa saja. Itu yang disebut dengan baptisan yang biasa. Kemudian yang kedua adalah ada yang disebut dengan baptisan darurat. Artinya apa? Baptisan tersebut diterima dalam situasi darurat. Misalnya apa? Misalnya ada orang sakit, sudah sakit parah, dan dalam situasi sakit itu dia ingin dibaptis. Nah, dalam situasi itu orang tersebut bisa menerima sakramen yang disebut dengan sakramen baptis dalam situasi darurat. Bisa dalam situasi sakit berat atau bisa dalam situasi mau operasi yang berat atau dalam situasi sakratul maut. Itu yang disebut dengan baptisan darurat. Lalu menurut umur ada 2 jenis juga, yakni baptisan dewasa dan baptisan anak-anak. Yang disebut dengan baptisan anak-anak adalah baptisan yang diterima oleh anak-anak dari umur setelah lahir sampai umur 7 tahun. Itu yang disebut dengan baptisan anak-anak. Lalu di atas 7 tahun itu disebut dengan baptisan dewasa. Itu Bapak Ibu Saudara-saudari mengenai jenis-jenis baptisan menurut situasi dan menurut umur. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah yang perlu dilakukan sebagai persiapan untuk menerima sakramen baptis? Tentu, sebelum seseorang menerima sakramen baptis perlu yang namanya persiapan. Untuk baptisan bayi, persiapannya dilakukan oleh orang tua dari bayi tersebut. Karena tidak mungkin bayi mengikuti pelajaran baptis, tidak mungkin. Maka yang dipersiapkan adalah orang tua. Itu untuk baptisan bayi. Sedangkan untuk baptisan dewasa perlu ada persiapan juga yang biasa disebut dengan masa katekumenat, masa katekumen, yang lamanya tergantung dari kebijakan pastor paroki. Kurang lebih yang umum terjadi kurang lebih berlangsung selama 1 tahun. Intinya adalah semuanya perlu persiapan, semuanya perlu disiapkan, baik secara fisik, secara hati, dan secara pikiran. Itu yang berkaitan dengan sakramen baptis, khususnya mengenai penerimaan. Lalu berikutnya adalah mengenai siapa pelayan sakramen baptis. Pelayan sakramen baptis, pelayan biasa sakramen baptis adalah imam atau pastor paroki. Itulah yang disebut dengan pelayan biasa dari sakramen baptis. Tetapi hukum gereja mengatakan dalam situasi darurat, seorang awam pun sakramen baptis adalah imam. Tetapi dalam situasi khusus, Anda sebagai awam pun bisa membaptis secara sah menurut gereja Katolik. Lalu berikutnya yang sangat penting diketahui adalah bagaimana cara membaptis secara sah. Yang pertama, kita menggunakan air. Harus ada air bersih tentunya. Lalu yang berikutnya, cara yang kedua adalah dengan menuangkan air itu ke dahi yang bersangkutan. Jadi dengan penuangan tangan, itu cara yang pertama, atau dengan menenggelamkan yang bersangkutan di air. Lalu saat membaptis itu, pelayan baptis mengucapkan kata-kata yang berbunyi, "Saya membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih, mungkin itu dulu yang boleh saya sampaikan berkaitan dengan sakramen baptis. Bila Anda memiliki pertanyaan, bisa langsung menyampaikan lewat channel ini dan nanti akan saya jawab dengan sejelas-jelasnya. Sekali lagi terima kasih, semoga ini berguna dan jangan lupa bahagia dan jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Amin.